Negosiasi tersembunyi Indonesia dan Belanda dalam misi memiliki Papua pernah terjadi, namun berhenti gara-gara perkara dalam pembahasan waktu penyerahan uang. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Di video sebelumnya, kita sudah membahas diplomasi gelap Indonesia terhadap Papua. Dan video lanjutan ini kita akan membahas sesuai judul, yaitu tindakan suap pemerintah Indonesia untuk memiliki Papua. Pada pertemuan hari kedua, Sugi Arto melanjutkan lobby-lobby dengan Mr. Olaf de Ritsky. Misi memenangkan Papua lewat jalan menyuap ketua fraksi Dewan Papua tinggal selangkah lagi. Perundingan sendiri akan membicarakan soal keuangan dan mekanisme pembayaran. Semula pembicaraan diawali dalam bahasa Belanda, namun ketika akan memasuki inti perundingan, de Ritsky menyela, tertiba dia menggunakan bahasa Jawa. Mr. de Ritsky berbicara dalam bahasa Jawa agar sekretarisnya yang orang Belanda tidak dapat mengerti apa yang sedang dirundingkan. Sugi Arto dan rekannya Kartono Kadri tidak keberatan. Mereka pun mulai tawar-menawar dalam bahasa Jawa. De Ritsky membuka penawaran pada angka $1 juta AS. Sugi Arto minta turun menjadi $500.000 AS. Setelah negosiasi bolak-balik, akhirnya tercapai titik temu pada harga $750.000 AS. Perkara berapa jumlah uang sogokan beres. Pembicaraan kemudian beralih lagi mengenai bagaimana cara menyerahkan uang itu. Pada prinsipnya, Sugi Arto bersedia membayarkan uang itu melalui bank yang dipilih oleh de Ritsky setelah resolusi bergabung dengan Indonesia dikeluarkan oleh Parlemen Dewan Papua. Namun, suasana pembicaraan mendadak jadi panas karena Mr. de Ritsky meminta dibayarkan saat itu juga. Sugi Arto tidak dapat menyetujui usulan de Ritsky tersebut. Muncullah saling tuduhan dan perkataan yang menyinggung satu sama lain. Mr. de Ritsky mengatakan bahwa orang Indonesia lihai berpolitik licik sehingga tidak dapat dipercaya. Emosi pun dilantarkan Sugi Arto karena de Ritsky bersedia menjual Papua demi uang. De Ritsky tetap memaksa dan membela diri. Menurutnya, tindakannya bernegosiasi dengan pihak Indonesia menanggung risiko yang sangat besar. Kalau ketahuan oleh pemerintah Belanda, maka dirinya bisa dibunuh. Sugi Arto memutuskan untuk menunda pembicaraan agar tidak bersikap gegabah. Dia ingin melapor dan menanti instruksi selanjutnya dari Presiden Soekarno. Usul itu pun dengan susah payah disetujui oleh de Ritsky. Menurut de Ritsky, tidak mudah baginya keluar masuk Papua tanpa dicurigai. De Ritsky juga menggambarkan suasana Parlemen Dewan Papua yang ternyata cukup banyak anggotanya yang pro Republik Indonesia. Hanya saja, suara mereka belum mencapai mayoritas untuk bersepakat dalam suatu resolusi. Oleh karena itu, de Ritsky perlu melobi dan butuh dana untuk beberapa anggota. Itulah sebabnya de Ritsky bersikukuh agar uang sogok dibayarkan Sugi Arto saat perundingan berlangsung. De Ritsky begitu ingin agar pihak Indonesia mengirimkan uang yang dijanjikan ke sebuah rekening Bank Australia. Tetapi sebelum melakukan ini, Sugi Arto dan Kartono Kadri meminta jaminan itikat baik bahwa Dewan Papua akan bersiap-siap mendukung integrasi. Sesudah ditunggu beberapa hari, ternyata si anggota Dewan ini tidak menghubungi lagi. Upaya penyuapan ini kemudian dibatalkan dan dananya tidak pernah dikirim. Sugi Arto mengisahkan perundingannya dengan de Ritsky berakhir di persimpangan jalan. Pertemuan itu tidak pernah dilanjutkan karena sulit untuk mencapai titik temu, terutama mengenai cara dan kapan penyerahan keuangan. Pendirian Sugi Arto tersebut didukung oleh Soekarno, dan tanpa praktik suap-menyuap itu, Indonesia pada akhirnya dapat memenangkan Papua. Persoalan diplomasi gelap ini hilang lenyap, tidak berbekas, dan Papua diselesaikan melalui Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Operasi rahasia yang dikerjakan oleh Sugi Arto dan Kartono Kadri gagal karena diduga anggota Dewan Papua asal Belanda yaitu de Ritsky yang bermaksud menarik keuntungan pribadi atas nama pemerintah Belanda menjadi ketakutan.
Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Ao.